al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rutinitas pengajian. Salat masalah semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada malam ini kita tidak membahas tafsir dulu sementara. Kita akan fokus insyaallah pada pembahasan masalah udhiyah atau kurban. Karena insyaallah hari Minggu yang akan datang kita akan berjumpa insyaallah dengan Idul Adha ya. Dan bagi yang bawa kitab Fathul Qoribnya mungkin dibuka, tahu halaman berapa ya, di bab udhiyah, babul udhiyati, ada di situ, entah halaman berapa, bab kurban itu. Yang kitabnya model begini di halaman 62 kalau kitabnya seperti ini. Tapi kalau kitabnya matan, tahu halaman berapa ya? Babul udhiyah aja pokoknya. Di akhir-akhir kayaknya ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Wasahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Udah ketemu yang bawa kitab? Belum. Ya, pasti ada. Kita bisa Faslun utawi iki iku pasal. Wal udhiyatu lan utawi udhiyah. Hadirin sekalian, dalam etimologi bahasa Arab, bahasa kurban itu ada dua, ada udhiyah, ada kurban. Kurban ini sudah menjadi bahasa Indonesia korban katanya. Korban ini bisa berarti positif, bisa juga berarti negatif. Korban PHK gitu ya. Kalau yang positifnya mungkin dia telah berkorban untuk bangsa dan negaranya, misalnya untuk Puri Cisaid dan seterusnya ya. Secara bahasa qoruba yaqrubu kurbanan, kalau kita tasrif, mungkin di antara hadirin ada yang pernah nyantri dulu, Kang Brosot, Pak Yadi mungkin ya. Qoruba yaqrubu kurbanan itu maknanya dekat. Artinya apa? Orang yang berkurban itu orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan kurban. Nah, itu. Kemudian dikatakan dalam bahasa Arab kurban itu disebut udhiyah dari kata doha, bukan Doha ibu kotanya Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, 2000 berapa tuh. Doha dari kata doha, waktu duha. Kenapa? Dulu Rasulullah nyembelih kurban itu waktu duha. Waktu jam antara jam 7 sampai jam 11-an. Itu pelaksanaan penyembelihannya. Itu latar belakangnya. Kemudian sebelum kita bicara tentang teknik pelaksanaan kurban itu sendiri, ternyata ibadah kurban ini diawali oleh kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi gelar oleh Allah itu Khalilullah. Setiap nabi itu ada gelarnya.
Adam Sofiyullah, Isa Ruhullah. Kalau gitu, lupa ya yang lain ya. Kalau orang Saifullah, pedangnya Allah gitu ya. Kalau ada orang namanya Saifullah. Nabi Ibrahim atau dalam bahasa Arab Abraham, dalam bahasa asing Abraham ini, beliau itu bergelar Khalilullah. Khalil itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ibrahim mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Itu gelarnya Khalilullah. Itu gelar-gelar Allah ya, gelar dari Allah langsung itu. Berbeda gelar-gelar manusia mungkin. Lah, apa ceritanya, kisahnya? Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika beliau berucap ketika beliau belum punya anak. Beliau berucap kepada istrinya, kepada teman-temannya, kepada jamaahnya, kata Ibrahim, insya Allah ketaatan saya kepada Allah itu tidak diragukan. Apapun yang Allah perintahkan kepada saya, kalau memang itu perintah Allah dan berat, akan saya laksanakan. Sampai keceplosan Nabi Ibrahim bilang begini, andaikan Allah memerintahkan kepada saya untuk menyembelih anak, pasti akan saya laksanakan demi cintaku kepada Allah. Nah, poin kita apa? Belajar meraih cintanya Allah. Bukan hanya cintanya istri atau keluarganya istri, apalagi tangga sebelah ya. Belajar mencintai, meraih cintanya Allah, ini luar biasa ini. Nabi Ibrahim berusaha lah pada waktu ngomong saya akan taat patuh perintah Allah walaupun suruh nyembelih anak akan saya laksanakan. Itu ngomongnya belum punya anak. Enak orang tuh kalau belum sesuatu yang dia miliki atau yang terkabul dalam hidupnya itu biasanya ngomong enak. Tapi setelah terkabul kadang berat. Nantilah saya mengajinya kalau saya kaya. Ada orang begitu. Begitu kaya bukan rajin ngaji, malah say goodbye masjid. Nantilah berjamaahnya, iya be Bang Haji mah, iya be Kang Brosot mah jajanin anak itu melaka. Barang jajane wakeh bakalnya orang gelem di masjid. Nabi Ibrahim bilang gitu. Andaikan saya punya anak dan Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, saya akan sembelih anak itu demi perintah Allah, demi cintaku kepada Allah, demi taatku kepada Allah. Belum punya anak waktu itu Nabi Ibrahim, ngomongnya enak. Sekian lama, berpuluh-puluh tahun, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar ya. Kemudian singkat ceritanya beliau punya anak yang bernama Ismail yang lantas kemudian jadi penerus kenabian dan kerasulannya. Nabi Ismail sedang lagi kasep-kasepnya. Kasep-kasepnya tuh berapa ya? Waktu Pak Yadi muda mungkin 17 ya. Antara 17 sampai 25 lah katakan. Lagi ganteng-gantengnya, lagi kasep-kasepnya, Nabi Ibrahim selalu didatangi. Malaikat Jibril selalu mendapatkan ilham. Ibrahim, katanya kamu cinta sama Allah. Dulu kamu pernah ngomong bla 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 bla. Sekarang Allah menagih janji kamu. Nabi Ibrahim sempat unbelievable gitu ya, tidak percaya. Loh, ini perintah apa ini? Ingat enggak kamu dulu ngomong kalau punya anak, kalau Allah perintah suruh sembelih akan disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim memorinya sekian puluh tahun yang lalu. Oh iya, berat ini. Tapi nanti saya pikirkan dulu, apakah ini bisikan setan, apakah ini memang ilham dari Allah, apakah ini perintah Allah. Didatengin lagi ilhamnya lewat ilham. Setan pada waktu sibuk untuk menggagalkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihis salam. Kata setan, kata setan sama Nabi Ibrahim,
kamu mah aneh, kamu tuh orang paling kejam. Masa anak sendiri mau disembelih? Yang benar aja. Kalau pikiran tuh, kalau berpikir tuh jernih sih. Jangan ambil pintas kayak gitu, walaupun perintah Allah berat banget itu. Jangan. Teriak terus. Jibril datang, ilham pun datang. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi kemantapan dalam hatinya. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim musyawarah sama anaknya Ismail. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Berhubung Nabi Ismail ini anak yang soleh. Biasanya anak tuh nggak jauh dari orang tuanya. Berhubung Nabi Ismail itu anak yang soleh, Ismail anak yang soleh, lakukan ayah, ya, lakukan. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah ragu. Itu namanya anak yang soleh. Coba kalau Ismail nggak soleh, jawabannya bukan begitu, Pak. Ismail, saya diperintah oleh Allah, ayahmu suruh menyembelih kamu. Jawabnya gimana kalau nggak soleh? Bapak aja yang udah tua disembelih. Jangan saya kan hidupnya masih panjang. Lakukan bah, jangan ada keraguan sedikit pun. Ini kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas itu. Jadi anak sang soleh itu luar biasa, ya. Kebahagiaan dunia akhirat bagi orang tuanya. Lakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mantap ngambil sebilah golok diasah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dipersiapkan. Dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim sebelum disembelih itu beliau berdandan. Karena untuk dipersembahkan atas perintah Allah. Makanya di beberapa kampung masih terinspirasi dengan bagaimana Ismail mau disembelih. Nabi Ismail itu disisirin, berpakaian yang rapi. Di kampung-kampung masih ada tuh. Kalau mau disembelih kambingnya diberesin, bahkan dibedakin, ditaruhin putihan. Apa itu bid'ah? Bid'ah dolalah finar gitu. Gampang amat ngaplingin orang di neraka. Enggak bid'ah. Itu cuma terinspirasi saja, ya, bahwa ketika Ismail mau disembelih itu dandan dulu gitu, ya. Pada akhirnya begitu direbahkan, mau siap-siap, sepersekian detik malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah dengan membawa domba dari surga. Jibril, benar Ibrahim itu sangat cinta kepadaku, ganti dengan kambing gibas, domba gibas dari surga, secepat kilat samber. Akhirnya yang disembelih bukan Ismail tapi domba itu. Itu riwayat singkat kisah tentang kurban, yang ajaran tersebut lantas kemudian dilanjutkan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi udhiyah ini, kurban ini adalah bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fadhailnya, keutamaan berkurban itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada amalan Ibnu Adam, manusia di hari raya, yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah kurban. Dan setiap tetes darah kurban sebelum jatuh di bumi itu sudah mendoakan ampunan bagi orang yang berkurban. Luar biasa, makanya ya, orang-orang yang melaksanakan kurban. Wal udhiyatu, kita langsung ke teknisnya. Wal udhiyatu utawi kurban. Ketemu Pak lafadznya, Pak? Belum juga. Ada kan? Ada. Halaman berapa? Yang lain tak. Kalau kitab ini halaman 132. Judulnya itu. Yang ada terjemahannya 132. Kalau yang matan lagi dicari. dicari.